ibunya Mbak Novia. Ini kalau Anda pernah makan di restoran Padang pagi sore, ini katanya harus diam-diam, nggak boleh bilang-bilang. Jangan bilang-bilang ya, itu buatan Mbak Novia juga. Jadi nanti kita dengar penjelasan dari beliau apa saja yang terjadi dengan produknya Mbak Novia ini setelah COVID-19 ya. Ini kita masih menunggu. Nah, mungkin perlu saya jelaskan pada teman-teman mengapa setiap sore saya memerlukan untuk live nama teman-teman UKM, karena saya juga ingin tahu ya, ingin ngecek apakah bisnis teman-teman itu baik-baik saja, dan mungkin saya bisa membantu bisnis teman-teman dengan disiplin ilmu yang saya kuasai. Jadi mungkin bisa kita bahas di tempat ini atau di tempat lain lewat Japri. Ya, ini saya masih menunggu Mbak Novia untuk live bareng. Nampaknya beliau sudah masuk. Ini tulisannya kecil-kecil banget nih, mohon maaf nih teman-teman. Saya pakai Android dan tulisannya kecil-kecil banget. Memang ya masih di WA beliau sudah bilang baik Pak, tapi kita sambil tunggu kita ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman, kondisi COVID-19 ini sebetulnya hanya mempercepat saja proses beralihnya bisnis dari offline menjadi online. Ini sudah diramalkan dari tahun 95 bahwa ada namanya waves of disruption. Ya. Oke, Mbak Novia sudah gabung. Silakan request untuk live bareng Mbak Novia. Jadi kita bisa tampil sama-sama di sini. Ya. Oke, Mbak Novia akan segera muncul. Di sini, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan koneksi dan segala macam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bi. Ya, Mbak Novia, kabar lama banget ya. Terakhir kita ketemu Iya, Pak Bi. 24 Agustus ya, Indonesia Spicing the World. Iya. Ya, Indonesia Spicing the World, Pak Bi. Ya, sama udah Wendy. Iya. Ya. Baik, Mbak Novia. Tadi saya sudah mencoba memperkenalkan siapa Mbak Novia dan kemudian bisnisnya apa gitu. Tapi saya yakin bahwa akan lebih baik, lebih jelas kalau Mbak Novia
Via yang menjelaskan sendiri. Monggo silakan. Oh gitu Pak Bi. Ya, Dimulai aja nih Pak Bi. ya silakan kenalan dengan teman-teman. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan saya Novia. Kebetulan untuk produk bumbu Hikmah Fajar dari Palembang. Kalau kami sebenarnya udah generasi kedua dari orang tua. Pada awalnya mama sama papa almarhum itu udah memulai usaha ini dari tahun 78 atau 79 kalau nggak salah gitu Pak Bi. Jadi pada awalnya mama itu jualannya di Pasar Cinde. Jadi jualan rempah-rempah mungkin pada zaman itu baru ibarat kalau orang ngomong itu baru jualannya kaki lima gitu Pak Bi ya. Baru merintis awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu dari papa mama masih ada juga udah mulai yang pada awalnya setiap yang belanja itu diracik dikit-dikit. Kebetulan pas di kondisi rame jadi agak repot gitu Pak Bi. Akhirnya papa sama mama punya ide untuk dikemas aja biar jadi kalau orang datang tinggal ambil aja. Alhamdulillah racikan mama sama papa itu diterima oleh masyarakat Palembang. Makin lama pelanggan yang udah beli datang lagi. Kemudian waktu dulu itu belum ada mereknya Pak Bi, masih mungkin masih di dalam plastik terus diikat udah kayak gitu aja. Cuman kadang-kadang orang bingung mau datang beli bumbu itu mau beli pesannya kayak rendang apa, pas dibalikin ke kita juga bingung tadi ini bumbu apa gitu Pak Bi. Akhirnya mama dikasihlah ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya dikasih merek bumbunya, misalnya bumbu Hikmah Fajar, kemudian dijelaskan satu persatu, ini racikan opor, ini racikan rendang, ini pindang, begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah diberi packaging yang mungkin pada awal kalau boleh cerita itu awal-awal datang bawa kemasan bawanya sama Pak Bi ya Pak Bi, mungkin Pak Bi udah udah lihat gitu, masih sederhana sekali lah gitu, benar-benar industri rumahan banget. Jadi waktu itu kami alhamdulillah dengan cita rasa yang dihasilkan oleh racikan orang tua tadi diterima oleh masyarakat, akhirnya permintaan pasar makin lumayan tinggi sampai pihak-pihak supermarket modern pun berminat gitu Pak Bi. Cuman pas di saat di generasi kami mungkin kalau dengan kemasan yang cuman sederhana mungkin orang kurang tertarik. Nah, jadi di waktu itu kebetulan papa sudah almarhum, tinggal mama. Jadi mama menyerahkan memberikan ini kepada kami, cobalah dikembangkan lagi bagaimana bagusnya gitu. Akhirnya kami coba cari info. Alhamdulillah waktu itu diberi Tuhan jalan lah, ibaratnya bisa ikut kelas, bisa bikin brand. Akhirnya padahal nggak kenal, nggak apa, cuman dari internet nekat datang ke Jakarta gitu Pak Bi.
Itu pun mungkin kelasnya nggak full ya Pak Bi ya. Iya, iya. Uh, belajar belajar di kelas Pak Bi, belajar di kelas Pak Bi selama 2 hari ya kalau nggak salah. Iya, ya, betul. Jadi dari situ, dari kemasan yang udah coba kami ore-ore, maksudnya dikasih lihat sama Bu Duwita, dikoreksi. Alhamdulillah masukan yang sangat positif. Uh, Maksudnya mungkin pada saat awal di Jakarta ikut kelas pun saya masih bingung juga Pak Bi, maksudnya gimana. Cuman alhamdulillah setelah di Palembang terus kita ikut lagi Pak Bi, dari tulisan-tulisan Pak Bi, dari ikut Pak Bi, misalnya pas ada live kita dengar. Nah akhirnya alhamdulillah bisa diperbaiki, dan kemasan sekarang pun sebenarnya inspirasinya juga dari Pak Bi gitu. Alhamdulillah. Karena waktu itu iya, karena kemasannya waktu itu pas kami desain, kalau saya kasih lihat sama Bu Duwita, itu kata Bu Duwita, kalau kemasannya begini itu kalau dalam istilah ininya banyak lalat gitu Pak Bi, banyak terlalu banyak apa yang ditaruh, jadi nggak eye catching kan Pak Bi ya. Ya betul. Mbak Novia, ini ada masalah jaringan sepertinya, jadi gambar Anda tidak muncul. Nah, udah kembali lagi. Oke, baik. Alhamdulillah mulai dari kaki 5 ya, diawali oleh ibunya Mbak Novia, dan ya sekarang sudah masuk unsur modern manajemen, modern packaging dan segala macam, sehingga sudah istilahnya sudah lebih tampilannya lebih bagus ya, dan tentunya teknologinya juga sudah lebih baik ya. Ya, nah, Insya Allah. Betul. Nah, pastinya ada perubahan pada waktu dari manual diulek pakai tangan, kemudian menggunakan mesin. Nah, ini ada keraguan nggak nih ketika pindah dari olah tangan menjadi mesin? Silakan. Baik, jadi kalau yang waktu di Mama awal, maksudnya waktu kayak dari pemilihan bahan-bahan, terus dari pemilihan proses memasak itu sendiri, memang dari awal pun sampai sekarang mungkin ada sedikit perubahan Pak Bi. Dari dari proses pengolahan. Kalau dulu pun misalnya kalau untuk ada sebagian dari bumbu itu malahan ada yang nggak dimasak gitu Pak Bi. Kalau sekarang kan rata-rata semua bumbu kita udah diproses masak. Memang ada sedikit perubahan ini, cuman tetap karena memang mungkin lidah Mama itu memang lidah tes untuk kalau istilah orang makanan
kan ada. Jadi selalu dikoreksi lagi. Terus ini kayaknya kurang apa, ditambahin lagi gitu. Jadi sampai ramuannya benar-benar udah pas baru dikunci. Jadi itulah resep yang nggak dirubah-rubah lagi gitu, Pak Bi. Ya. Nah, keahlian Mama untuk mencicipi makanan itu diturunkan ke salah satu putranya nggak? Karena kita nggak bisa bergantung sama Mama terus kan, Mama juga perlu istirahat, perlu Iya, betul, Pak Bi. menikmati masa tua. Nah ini apakah sudah ada putranya atau pewaris daripada tes rasa itu? Tes kalau untuk tes rasa sendiri mungkin udah Pak Bi. Kalau itu kan sebenarnya mama mertua gitu Pak Bi ya. Oh, iya, Cuman iya. tetap dalam proses memasak itu sendiri kita tetap menggunakan racikan yang memang udah ditimbang, sudah ditakar dengan benar-benar takaran yang udah dikunci tadi. Jadi walaupun ibaratnya cuman tetap sampel kita keluarin yang hasil masak hari ini kita coba atau mungkin kita kasih lagi ke mama. Kadang-kadang memang sekali-sekali ada perubahan rasa, kadang-kadang tergantung kualitas bahan itu sendiri. Kadang bawangnya kurang bagus dari masakan itu, kadang-kadang juga kurang maksimal rasanya gitu Pak Bi. Jadi dari memilih bahan itu kita benar-benar pilih dengan dengan supplier, pas masuk kita cek dulu kalau memang sesuai standar kita baru kita terima, seperti itu Pak Bi. Ya, karena bumbu ini kan menggunakan bahan dari hasil pertanian ya. Yang kita sendiri tahu bahwa hasil pertanian itu sangat bergantung kepada subsidi dari Tuhan. Apakah alamnya bagus, apakah airnya cukup, apakah panasnya cukup. Nah, hal semacam ini kan untuk menjaga kualitas itu kan sangat sulit. Apakah ketika ada klasifikasi misalnya bawangnya basah atau misalnya cabenya kering itu ada nggak anunya
Oh, formula-formula yang perbedaannya untuk diproduksi secara massal. baik Pak Bi. Saya jawab ya Pak Bi ya. Ya, silakan. Jadi, ya, jadi di saat apa pemilihan barang masuk itu sendiri, jadi kita dari supplier yang datang kita kan memang sudah tentukan nih kadang-kadang dari grade yang saya maunya kalau ada kayak jahe atau cabai maunya grade A. Jadi kalau misalnya memang ada barang yang seperti itu, jadi kita pun nggak dari satu supplier aja Pak Bi, jadi dari sekian banyak. Nanti kalau memang dia kirim, nanti kita cek dulu. Kalau misalnya memang sesuai standar kita masuk. Kalau misalnya kadang-kadang kita balikin gitu Pak Bi. Iya, iya, iya. Iya. Ya, kasihan juga ya kalau kalau dibalikin kan kasihan juga karena ya gimana ya kayak menjaga kualitas ya mau tidak mau. Nah, oke. Iya, mau nggak mau Pak Bi. Ya. Nah, sekarang bumbu olahan itu sudah ada berapa macam? Sudah ada berapa jenis bumbu Menu. yang Kalau bermenu? Ya menunya betul. sendiri, ya kalau bumbu Hikmah Fajar sendiri pada saat ini lebih fokus dulu ke bumbu masakan Sumatera mungkin Pak Bi. Jadi kita ada 14 menu. 14 menu mungkin lebih kayak rendang, pindang. Mungkin kalau bagi teman-teman yang memang berminat bisa dilihat di ini IG Hikmah Fajar, itu ada 14 menu item andalan yang kita keluarkan. Dan ada 5 menu andalan gitu Pak Bi. Menu Yang best seller. kontribusinya paling gede ya, yang best seller. Iya, yang best seller. Apa aja itu, Mbak Nova? Yang pertama rendang, pindang, ayam goreng, sop spesial, sama opor. Oh gitu. Nah, Iya. uh, bagaimana dengan soto? Apakah soto itu kan ada soto Palembang, soto Medan, soto Aceh. Nah ini apakah hanya Palembang saja atau Padang atau apa sotonya ini? Pertanyaan Pak Bi sebenarnya juga pertanyaan para konsumen kami yang datang ke toko sendiri
Pak Bi, karena setiap yang beli pasti nanya ini sotonya soto apa gitu. Ya. Kalau untuk soto sendiri sebenarnya kita nggak kalau kayak soto Jakarta beda lagi, kalau soto Madura beda lagi. Jadi kalau kami sendiri menyebutnya mungkin soto Nusantara, Pak Bi. Oh gitu. Jadi Iya, jadi karena nggak fokus di memang soto lebih ke soto ayam gitu, Pak Bi. Ya, mungkin kalau yang ini soto Madura mungkin, cuman udah kita iniin lagi dan apa namanya kita sesuaikan dengan standar lidah nasional gitu Pak Bi. ya. Jadi kami menyebutnya lebih kalau konsumen nanya itu soto Nusantara gitu Pak Bi. Iya, Mbak Nova, ini ada apa namanya message dari operator saya. Kameranya handphonenya agak jauh sedikit katanya. Oh ya Nah, maaf ya. gitu ya. Ya, oke agak nunduk dikit supaya nggak cuma korden yang kelihatan. Oh ya maaf. Oke. Ini nanti akan kita edit, terus kita masukkan ke YouTube channel saya, jadi bisa dilihat oleh teman-teman siaran ulangnya gitu ya. Iya Pak Tentunya Bi. sudah kita edit, kita perbaiki semuanya. Nah, uh, uh, dengan adanya COVID-19, di mana semua orang harus tinggal di rumah, apakah ada gangguan terhadap bisnisnya Mbak Novia? Silakan. Ya baik Pak Bi. Dengan kondisi dari Maret, kalau nggak salah dari 14 Maret ya mulai ditetapkan COVID itu, bagi kami bukan sebenarnya bukannya kami merasa gimana, tapi barangkali mungkin jadi kalau untuk diproduk sendiri, diproduksi bumbu sendiri mungkin menjadi berkah juga Pak Bi. Oh gitu. Karena karena ibu-ibu mungkin yang biasanya apa namanya yang biasa kerja di kantor, biasanya di luaran beli makanan siap jadi, dengan COVID keadaan kayak ini mungkin orang lebih memilih untuk memilah dan memilih untuk belanja di luar, takut higienisnya atau bagaimana, mungkin orang lebih memilih untuk masak di rumah Pak Bi. Nah, kebetulan dengan bumbu Hikmah Fajar yang udah praktis, sehat, insya Allah kita dari bahan-bahan yang kualitas terbaik. Jadi ibu-ibu lebih
suka untuk masak di rumah dengan bumbu hikmah fajar, mungkin begitu Pak B. Ya, ya, ya. Ya emang Iya. kebanyakan bumbu masak itu malah meroket, lagi naik sekarang. Nah, dari kelima yang meroket itu hanya yang 5 itu aja atau yang lain-lain ikut naik, Mbak Nova, Manusia? Mungkin kalau secara ini mungkin sebagian sebagian besarnya mungkin Pak Bi, karena mungkin orang juga nggak mungkin setiap hari makan opor aja atau mungkin makan rendang, karena varian bumbu kita memang untuk wilayah Palembang sendiri khususnya memang udah untuk makanan harian kayak ada selain yang 5 tadi kan ada pindang atau ada asam pade gitu Pak. Jadi untuk menu selama 2 minggu itu udah bisa di Hikmah Fajar semuanya lengkap gitu Pak. Nggak ketemu menu yang sama ya selama 2 minggu ya. Iya, nggak ketemu ya. Dalam 2 minggu bisa tiap hari beda-beda menu. Iya. Menarik sekali. Apa namanya? Kalau saya beritahu kenaikan sejak COVID ini berapa persen dari sebelum COVID? Uh, kenaikan penjualan ya Pak Bi? Ya betul. Mungkin 30% sampai 50 mungkin kisarannya Pak Bi. Wow, wow. Jadi pabrik jalan terus ya? Insya Allah Pak Bi. Alhamdulillah. Nah, mengenai pengiriman logistik, kan ada juga yang sifatnya online ya, artinya bisa menerima Iya benar. pesanan online. Itu bisa dipesan dari luar kota atau dari Pulau Jawa gitu misalnya Mbak Novia? Bisa Pak Bi. Alhamdulillah ini selama masa PSBB ini untuk wilayah Jakarta, Bandung, Bogor itu lumayan lumayan peningkatan pemesanan pun lumayan bertambah Pak Bi. Kebetulan kita juga ada di Shopee kan Pak Bi. Ya, ya. Jadi gitu. peningkatan peningkatannya dari luar Sumatera sendiri juga khususnya di Pulau Jawa itu sama itu kurang lebih 30 sampai 50% Pak Bi. Ya, ya. Jadi Kalau untuk
Ya, Pak Ya, Bi. untuk teman-teman yang mau nanya, silakan tulis pertanyaannya. Mungkin mau jadi reseller atau mau jadi agen, bisa dimajukan kepada Mbak Novia, mumpung foundernya ada di sini, silakan. Dan kami juga dari Rumah UKM mengundang Mbak Novia juga untuk masuk ke aplikasi kami, UKM 4.0 yang dijalankan oleh teman-teman alumni, menggunakan sistem jaringan juga. Jadi nanti silakan daftar ya, Mbak Novia. Nanti saya Iya, kasih udah linknya. daftar sih Pak Gitu. Bi waktu acara Indonesia Oh, Spacing the World. oke, oke, baik. Iya, Karena cuman mungkin belum. Mm-mm. ya karena mendaftarnya itu sebagai business owner, sebagai brand owner atau sebagai leader atau sebagai agen atau sebagai reseller itu nanti harus diperjelas karena ada Oh, baik Pak Bi. konsekuensi pembiayaan yang tidak sama dan juga Baik. price structure-nya juga nanti dibahas sama Pak Kasim nanti. Baik, ini sudah ada pertanyaan ya, saya bacakan ya, Mbak Novia. Iya Apakah Pak Bi. produknya sudah tersedia di supermarket nasional? Lebih prefer mana, supply ke minimarket berjejaring atau ada sistem reseller? Silakan. Baik. Kalau untuk supermarket modern sendiri, kalau untuk Kota Palembang itu kita udah bekerja sama dengan Transmart, Carrefour, Diamond Supermarket, Farmers Market, Giant, eh, itu untuk supermarket modern. Dan kalau untuk reseller pun kita udah ada distributor resmi untuk di Palembang gitu Pak Bi. Ya, ya, ya. Nah, Baik, untuk kemudian di luar Palembang sudah ada? kalau di luar Palembang belum ada Pak Bi. Oh, jadi masih terbuka ya kalau misalnya mau mendaftar Iya, sebagai distributor. iya. Cuman kalau untuk supermarket sendiri, kalau untuk Carrefour itu untuk wilayah Sumatera kita udah supply semua ke Ya, Lampung, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang itu udah baru baru Sumatera aja Pak Bi belum belum ya. siap untuk ke Pulau Jawa. Oke. Jadi belum
nasional ya, istilahnya kalau nasional itu kan Iya, Sumatera plus Jawa saja sudah dianggap Jawa. nasional. Cuman Ya, kalau untuk Pulau Jawa sendiri mungkin kita memang sedang mencari sistem agen atau reseller. Maka bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa menghubungi saya gitu, Pak Bi. ya. Lewat ini ya, akun Instagram Hikmah Fajar bisa ya? Ya, bisa Pak Bi. Oke. Ini belum ada pertanyaan yang lain. Mungkin bisa diceritakan, eh, silahkan menggunakan waktunya untuk memperkenalkan produk-produk apa sih keunggulannya dibanding dengan eh, apa bumbu masak yang sejenis. Silakan. Kalau keunggulan bumbu Hikmah Fajar sendiri dibanding bumbu produk yang